Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, pertemuan kali ini Ustadz mau bercerita loh. Cerita tentang robo, yaitu hewan kurban yang sangat spesial. Cerita tentang hewan kurban dan peternaknya. Tapi bukan hewan biasa, karena ada kisah menakjubkan yang Allah siapkan untuknya. Kalian siap mendengarkan cerita sekarang? Kalau siap, bilang sama Ustadz, saya siap mendengar cerita dan mencintai Al-Quran. Si kambing kecil dan hari raya kurban. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor kambing bernama Robo. Robo tinggal di kandang Pak Rahmat, seorang petani yang sangat baik hati. Setiap hari, Robo diberi makan rumput segar dan dibelai dengan lembut. Suatu hari, Robo melihat banyak orang di desa mulai sibuk. Anak-anak menggambar-gambar kambing dan sapi, ibu-ibu menyiapkan makanan, dan para bapak berdiskusi di masjid. Pak Rahmat, ada apa ya? Kenapa semua orang kelihatan sibuk? Tanya Robo penasaran. Pak Rahmat tersenyum, lalu duduk di dekat kandang. Robo, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kurban, katanya lembut. Kurban? Apa itu, Pak? Tanya Robo sambil mengunyah rumput. Nyam, nyam, nyam. Pak Rahmat mulai bercerita. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi dari Allah. Dalam surat As-Saffat ayat 102, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu?" Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dalam mimpi itu, Allah memintanya untuk menyembelih putranya Ismail sebagai bukti cinta dan ketaatannya kepada Allah. Sesuai dalil dalam surat As-Saffat ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi saat Nabi Ibrahim bersiap melakukannya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba." Sesuai dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Wah, berarti Allah hanya menguji Nabi Ibrahim ya? Tanya Robo dengan mata berbinar. Betul sekali, Robo. Sejak saat itu, umat Islam merayakan hari raya kurban dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, atau domba. Dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan supaya semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Robo terdiam sebentar. Lalu, apakah aku juga akan ikut berkurban, Pak? Pak Rahmat mengangguk pelan. Mungkin. Robo, tapi itu adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Kamu akan membantu banyak orang agar bisa makan enak, terutama mereka yang jarang makan daging. Robo tersenyum kecil. Kalau begitu, aku bersiap. Aku ingin menjadi kambing yang bermanfaat dan membuat banyak orang senang. Hari raya pun tiba. Robo disembelih dengan cara yang lembut dan sesuai syariat. Dagingnya dibagikan ke banyak rumah. Anak-anak senang, orang tua bersyukur, dan semua mendoakan kebaikan untuk Robo dan Pak Rahmat. Sesuai dengan dalil dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah berfirman, "Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya
Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Sejak saat itu, setiap hari raya kurban, anak-anak desa akan menceritakan kisah Robo, si kambing kecil yang berhati besar. Pesan moral untuk anak-anak, yang pertama, kurban adalah bentuk ibadah dan kebaikan. 2, berbagi adalah cara kita menyayangi sesama. Dan ketiga, hewan kurban harus diperlakukan dengan kasih sayang dan hormat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya anak soleh-soleha. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di SHQ.